Pokoknya ikutin nasihat Nabi Muhammad deh, bahwa tidak ada tahyul kesialan, yang terbaik adalah berbaik sangka, karena yang terlihat buruk bisa terlahir kebaikan, pelajaran, bahkan jalan menuju kebahagiaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kumusta kaibigan film lovers? Siapa di sini yang sering merasa hidupnya penuh kesialan? Kali ini kita akan belajar bareng nih dan melihat bagaimana hidup seorang wanita bisa berubah drastis dari yang mulanya penuh kesialan beralih penuh keberuntungan. Film ini berjudul Luck tahun 2022 yang mengajarkan banyak pesan inspiratif bahwa hidup bukan hanya tentang mencari keberuntungan, tetapi juga menerima kesialan sebagai bagian penting dari perjalanan. Yuk siapin cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah karena ini akan liar sampai motiar. Di awal film, kita diperlihatkan nih dengan sosok wanita Gen Z bernama Sam Greenfield. Selama ini ia tinggal di panti asuhan karena sudah yatim piatu sejak kecil. Greenfield dikenal sebagai duta kesialan karena selama hidupnya tak jarang mengalami nasib sial. Seperti halnya saat ini, karena tak kunjung mendapat keluarga asuh, Greenfield harus siap dipindahkan ke panti sosial karena pihak panti sudah tidak kuat mengasuhnya, terlebih usianya yang menginjak dewasa. Sebelum pergi, ia menyempatkan diri nih menemui putri kecil bernama Hazel yang sudah lama menjadi sahabat di panti asuhan ini. Saat itu Greenfield berjanji kepada Hazel akan mencarikan koin keberuntungan agar Hazel segera mendapatkan keluarga baru dan tidak mengalami nasib seperti dirinya. Diketahui Greenfield punya tekad kuat nih yang ingin mengubah nasibnya agar memperoleh keberuntungan dalam hidup. Don't think my leaving means we won't finish that video. In the meantime, I'll keep practicing those dances. Singkat cerita, Greenfield telah tiba di apartemen yang merupakan hadiah dari ibu panti karena terlalu sayang terhadapnya. Diawali semangat baru, tempat ini akan jadi saksi bisu perjalanan hidup Greenfield. Meski begitu, nasib sial masih saja menghantui wanita itu. Pagi hari yang cerah sudah dikejutkan dengan alarm HP, menandakan ia telah datang bekerja untuk pertama kalinya. Langkah gerasa-gerusu mengiringi perjuangan wanita itu agar tidak telat, dimulai dari terkunci di kamar mandi, kaos kaki yang hilang sebelah, hingga kondisi dapur yang berantakan semakin melengkapi nasib sialnya. Lucunya, ban sepeda ontelnya tiba-tiba bocor dan itu membuatnya kesal. Untungnya, ia membawa alat cadangan hingga rintangan ini berhasil dilalui. Setibanya di swalayan tempatnya bekerja, ekspektasi manajer toko yang awalnya tinggi seketika buyar karena Greenfield banyak melakukan kesalahan. Untungnya, manajer baik hati ini menoleransinya dan memintanya belajar lagi agar kesialan bisa diatasi. Hi, Marv. Sepulang bekerja, Greenfield menyempatkan waktunya nih untuk bertemu Hazel yang sudah lama tak ditemuinya. Ternyata Hazel sedang sedih karena orang tua yang akan mengadopsinya tiba-tiba membatalkan kesepakatan. Katanya sih ada alasan mendadak. Melihat itu, Greenfield terus menyemangati Hazel. Katanya, ini bukan akhir kok. Pokoknya kamu tenang aja. Kakak akan carikan koin keberuntungan agar kamu tak seperti aku. You're the lucky leprechaun, remember? You always find the pot of gold. And this will... Tak lama, Greenfield yang kepikiran memutuskan merenung di pinggir jalan. Di sana ia bertemu kucing hitam, tapi ia belum menotisnya nih. Diketahui Greenfield lagi overthinking. Ia ingin memberikan segala keberuntungannya kepada Hazel, tapi tiba-tiba ia menemukan sebuah koin di tempat yang sebelumnya kucing hitam itu diduduki. Doanya seolah dikabulkan, karena semenjak koin itu di tangannya, keberuntungan mulai menghampiri. Yes! Winner, winner, chicken dinner. Wow! Lambat laun, Greenfield mulai senang
karena kesialan dalam hidupnya telah hilang. Bahkan manajer toko sangat kagum dengan tingkah laku Greenfit yang dinilai saset. Padahal sebelumnya error mulu. Tapi semua itu berhenti ketika ia ke kamar mandi. Saat itu ia hendak menyimpan koin di atas kotak tisu hingga tiba-tiba koin itu terlempar dan masuk ke kloset. Kejadian itu membuatnya kembali mendapat kesialan. Kebetulan ia bertemu lagi dengan kucing hitam kemarin. Lantas Greenfit mengejarnya. Ia yakin kalau kucing itulah pembawa keberuntungan sebenarnya. Ia berniat meminta koin keberuntungan lagi, tapi tiba-tiba kucing itu marah setelah mendengar cerita Greenfit yang menghilangkannya. Wait! Wait! Come back! Aksi kejaran-kejaran itu berlangsung lama. Greenfit ingin meminta koin keberuntungan lagi, tapi kucing itu seolah menolak. Saat kucing itu sendirian, Greenfit dibuat terkejut nih, karena kucing itu bisa ngomong, bahkan mengeluarkan portal misterius. Lantas, Greenfit yang penasaran segera mengejarnya, tanpa tahu bahwa tindakannya akan membawanya dalam bahaya. Ternyata kucing hitam itu bernama Bob, yang merupakan kucing keberuntungan dari Land of Luck, atau sederhananya disebut negeri keberuntungan. Di sana, Bob sangat terkejut karena Greenfit malah menyusup ikut bersamanya. Tapi Greenfit membela bahwa hanya ingin koin keberuntungan lagi. Akhirnya Bob menjelaskan bahwa sebenarnya koin itu tak sengaja jatuh. Diketahui itu adalah koin jelajah yang memudahkan misinya berpetualang di alam manusia. What kind? Di saat manusia mengira kucing hitam adalah pertanda kesialan, di sini justru sebaliknya. Tepatnya menurut mitologi Skotlandia yang menganggap kucing hitam sebagai pertanda keberuntungan. Belum selesai ia menjelaskan, tiba-tiba datang sosok leprechaun, sebuah makhluk perishable yang identik dengan warna hijau dan topi. Ini bukan sosok biasa loh, melainkan mitologi asal Irlandia yang dikenal sejak lama. I see you located one black look line. That construction site, no wonder. Yeah, looks like Tujuan kedatangan leprechaun untuk mengambil koin keberuntungan Bob. Namun berhubung koinnya hilang, maka Bob beralasan akan mengembalikannya sendiri di gudang koin. Beruntung alasan itu berhasil meyakinkan leprechaun. Untuk menghindari kecurigaan, Bob dan Greenfit membuat kesepakatan gila. Greenfit akan menyusup ke dalam gudang koin, lalu mengambil koin keberuntungan untuk diserahkan kepada Hazel di bumi. What? You think you're just gonna march down to the leprechaun locker room and borrow some Rencana ini taruhannya hidup dan mati. Saat ketua leprechaun lengah, Greenfit diselundupkan lewat pintu pendeteksi agar tidak dicurigai. Lantas, Bob membawanya ke loker leprechaun dan mencuri baju petugas agar bisa menyamar seperti leprechaun pada umumnya. Greenfit sangat terkejut saat mengetahui bahwa selain kucing, di negeri keberuntungan banyak juga hewan lainnya yang punya tugas sama seperti Bob. Welcome to the land of luck. Bahkan saat di negeri keberuntungan pun, Greenfit tetap saja menerima kesialan loh. Nampaknya nasib sial yang dialami wanita itu sangat melekat pada dirinya. Bob yang melihat itu lantas mengatakan, Greenfit, jangan terlalu dipaksakan, cukup ikuti alurnya, nanti kamu akan terbiasa, dan pelan kesialan itu akan hilang. Saat ini Bob membawa ke gudang koin untuk segera menyelesaikan misinya. Ternyata para leprechaun tak curiga sama sekali dan mengira Greenfit adalah bagian dari mereka. Tapi tetap saja Greenfit mengalami kesialan. Tepatnya saat akan memoles koin keberuntungan, kancing bajunya malah jatuh dan terbawa ke antrian keberuntungan untuk diperiksa oleh atasan. Itu artinya penyamparan Greenfit akan terbongkar dan akan menanggung akibatnya. Bagi Bob, kericuan barusan menandakan kesepakatan misi ini berakhir. Tapi Greenfit terus memohon, hingga akhirnya Greenfit mengakui jati dirinya pada seorang leprechaun bernama Gary bahwa ia adalah manusia.
Tujuannya jelas, agar Gary mau membantunya menemukan koin keberuntungan dan dibawa ke alam manusia. They called in the hazmats! Gary yang mendengarnya lantas terkejut nih. Padahal kan manusia dilarang keras masuk ke sini. Gary bahkan memperingati jika sampai ketahuan oleh ketua Leprechaun, bisa jadi Bob dan Greenfit akan dibuang ke negeri kesialan. Greenfit lantas bertanya-tanya, kenapa Leprechaun seperti Gary tidak membawa koin keberuntungannya masing-masing. Gary menjelaskan bahwa dulu sebenarnya mereka membawa masing-masing, tapi semenjak ketua Leprechaun yang baru menjabat, mereka dilarang keras. Mungkin terdengar tidak adil, tapi semenjak saat itu banyak koin keberuntungan yang terselamatkan dari kehilangan. Is there a tail? Captain! What a delight, and so soon! Lucky me! Untuk membantunya, Gary seketika teringat akan robot kelinci yang bertugas mencari koin keberuntungan yang hilang. Tapi untuk mengaktifkannya dibutuhkan kristal keberuntungan, dan itu dijaga oleh seekor naga dan babi yang mampu mencium bau kesialan sekecil apapun itu. Di sanalah tempat dibuatnya koin keberuntungan. The ladybugs deliver the leaves to the pig foreman. Look here. Saat kesempatan itu datang, Bob segera mencuri salah satu kristal keberuntungan dan menyerahkan kepada Gary. Lalu Bob dan Greenfit segera pergi ke ruang kontrol untuk mengelabui petugas yang ada. Di sana Bob menjelaskan bahwa kristal keberuntungan akan dihancurkan menjadi debu lalu disebarkan ke manusia agar mereka menerima keberuntungannya. Begitu pula cara kerja negeri kesialan yang dilakukan oleh Akar dan Goblin di sana. Siapa sangka robot kelinci yang coba dijalankan oleh Gary terdeteksi oleh petugas. Untungnya Greenfit bertindak cepat dan mengajak petugas joget-joget untuk melupakan pekerjaannya. Saat semua petugas berjoget, robot kelinci akhirnya menemukan koin keberuntungan yang selama ini dicari. Starlight, stop right, make everything alright. Starlight, come on, woo, let's go. Di sisi lain, ketua Leprechaun mulai curiga nih ketika menemukan sebuah kancing yang tercampur dengan koin keberuntungan. Akibatnya, kucing yang ditugaskan di bumi mengalami kesialan. Padahal itu belum pernah terjadi. Investigasi segera dilakukan dan ketua mencurigai 3 kucing termasuk Bob salah satunya. So I'm coming for you, Penny Thief. And Bob, if it turns out to be you, I'm really... Sialnya lagi, robot kelinci yang akan kembali malah terjebak ke dalam ruang perantara, yaitu batas tempat antara keberuntungan dan kesialan. Selain itu, Greenfit juga melakukan kesalahan besar ketika malah menekan tombol lift menuju negeri kesialan dan terpisah dengan Bob. Greenfit yang panik segera mengikuti arahan Bob yang menyuruhnya ke Menara 13 dan mencari cahaya ungu. Katanya sih, di sana ada jalur pintas untuk kembali ke negeri keberuntungan. Setelah mengikuti arahan dari Bob, akhirnya Greenfit tiba juga di Menara 13. Betapa terkejut dirinya mengetahui bahwa di negeri kesialan tersimpan secuil keberuntungan yang sengaja disimpan. Untungnya, Greenfit berhasil kembali ke negeri keberuntungan dan bertemu lagi dengan Bob. Tapi masalahnya, keduanya bertemu dengan Jeff, seekor unicorn yang bertugas menjaga ruang perantara. Diselingi basa-basi, akhirnya keduanya mengetahui bahwa robot kelinci yang terjebak telah ditemukan lebih dulu oleh Jeff dan diserahkan lagi ke gudang poin. Itu artinya Bob tak punya alasan lagi untuk mengelak dan harus siap menerima hukuman. Hello. Oh, you surprised my heart to stop. Namun, keduanya tak ingin menyerah. Berbekal secuil debu kesialan yang diambil dari ruang perantara, keduanya pergi menemui naga untuk meminta bantuan. Selain itu, Greenfit juga mengakui dirinya adalah manusia. Melihat Greenfit yang melas, membuat naga tersentuh dan akhirnya meminjamkan koin keberuntungan untuk beberapa hari ke depan. Nah, koin itu dipakai untuk membebaskan Bob.
yang dituduh oleh ketua Leprechaun. Alibi itu membuat ketua Leprechaun bingung dan tak bisa berbuat banyak. Setelahnya, Grinfit bergegas menghentikan mesin kesialan agar semua orang di bumi termasuk Hazel tak lagi mendapat kesialan. Siapa sangka keputusan itu membuat mesinnya tersumbat dan akhirnya meledak, menyebarkan serbu kesialan ke negeri keberuntungan. Bahkan kristal dan koin keberuntungan turut terkontaminasi. Akibatnya koneksi antara negeri keberuntungan dan bumi terputus, serta seluruh manusia keterusan mendapat kesialan. Melihat kekacauan yang ada, Grinfit menyalahkan dirinya. Mungkin bukan kesialan yang menimpa hidupnya, melainkan Grinfit sendirilah kesialan itu. Berbeda dengan Bob, ia malah menghargai perjuangan Grinfit yang telah berani melangkah hingga ke titik ini. Seakan mendapat suntikan, Grinfit teringat akan keberuntungan yang sering diperoleh di negeri kesialan. Maka dari itu, ia mengajak Bob untuk pergi ke sana dan mencari kristal keberuntungan yang disimpan. Setibanya di sana, keduanya bergegas menuju sebuah bar bertemu dengan penguasa kesialan yang bernama Ruti. Diketahui di sana tersimpan kristal keberuntungan yang dipajang sedemikian rupa. Tujuannya satu, agar tercipta lingkungan yang seimbang. Setelah mendapatkannya, Bob, Grinfit, dan Jeff pergi menemui naga untuk memperbaiki keadaan. Ternyata Jeff dan naga ini dulunya adalah sepasang kekasih, maka tak heran naga mau membantu. Tapi setelah bastu kristal keberuntungan dan kesialan berhasil diperbaiki, naga malah berubah pikiran. Ia ingin kedua negeri berisi keberuntungan. Tapi ide itu ditolak karena dalam dunia ini semuanya harus seimbang. Jika salah satu serakah, akibatnya malah akan merusak. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya naga sadar dan mengembalikan bastu kristal sesuai kodratnya. Tak lama, dunia keberuntungan dan bumi kembali terhubung dan Bob serta Grinfit segera mengecek kondisi Hazel. Keduanya sangat senang karena akhirnya Hazel mendapat keluarga asuh baru dan tidak bernasib sial sepertinya. Grinfit sendiri akhirnya sadar bahwa tidak semua yang terlihat buruk benar-benar buruk. Dari kesialan bisa lahir pengalaman, pelajaran, bahkan kesempatan baru. Saat Bob diberi koin keberuntungan lagi, ia pun menolak dan memilih hidup bersama Grinfit untuk menemani perjalanan hidupnya. Lambat laun, hidup Grinfit telah berubah. Kini, ia bahkan menjadi manajer swalayan berkat kerja keras yang tak kenal lelah. Ketika ada kesempatan, ia juga mengunjungi Hazel dan sesekali mengajaknya menginap. Bye, Mom. Bye, Dad. He's just a little excited. Tamat, itulah akhir dari film Luck tahun 2022. Pada akhirnya, hidup bukan hanya soal mencari keberuntungan, tetapi juga menerima kesialan sebagai bagian dari membentuk diri kita. Keberuntungan mengajarkan rasa syukur, sementara kesialan melatih kesabaran dan keteguhan hati. Dapat disimpulkan, yang membuat hidup bermakna adalah cara kita berbaik sangka, peduli pada sesama, dan terus melangkah meski jalan tak selalu mulus. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya, tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!